Om Swastiastu. Semua tangan kanan di dada kiri. Salam Sukinah. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi kita setiap ketemu sesama ciptaan Tuhan harus berbahagia. Di dalam kitab suci Weda sudah sampai mantranya ada. Om Sarwe Sukinah Bawantu. Om Samasta Sukinah Bawantu. Jadi kita tugasnya sehari-hari mendoakan alam semesta. Semua ciptaan Tuhan ini berbahagia. Karena ada ciptaan manusia, ciptaan berupa binatang, berupa tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan terakhir setelah tumbuh-tumbuhan dan binatang ada. Jadi setiap masuk pura itu kita harus berbahagia. Karena di pura ini ada dua tujuan agama yang kita cari di Hindu. Satu, Dharma. Dua, Moksa. Itu lebihnya kalau sudah ke pura. Kan ada 4 tujuan agama itu. Dharma, Artha, Kama, Moksa. Di pura ini tempat Dharma berlimpah. Jalan Moksa juga ada di sini. Maka Bapak Ibu ketika ada setiap kegiatan di pura jangan takut berkorban, berlomba-lomba. Baik berupa harta. Ingat di Hindu harta itu dibagi 3. Satu, harta boga untuk dimakan, kita menghidupi diri kita, memelihara tubuh. 2, harta dana untuk berdana punya. Kalau pelit tidak mau berdana punya, harta nasa, dibinasakan, ditarik kembali harta kita oleh Tuhan, oleh leluhur. Caranya gimana? Dikasih penyakit sampai uang kita habis. Kalau yang kaya sampai ke Singapura berobat, habis uangnya. Kalau bisnis dia dibikin ditipu teman. Atau perilakunya main judi, habis hartanya. Karena itu ibu-ibu terima kasih ini. Sudah korbannya luar biasa, berdana punya. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Saya sudah 2 hari ada di Pulau Madura. Itu kebetulan ada teman dari yang punya pesantren di Madura, di Bangkalan. Karena leluhur kita ada di Madura. Jadi jelas sekali sejarah silsilahnya. Yang Madura dari keturunan Mataram kuno, Madura keturunan Mataram Sultan Agung, sudah Islam. Madura yang kaitan Gresik, termasuk di sini. Makanya saya mencoba berbaju begini, biar ciri khas Maduranya gak hilang. Ini PR buat Parisado di sini. Jadi di pura ini baik pakai hitam sama ini, biar cirinya ada. Jadi di bongso ini, bongso wetan, bongso kulon. Setelah saya 2 hari keliling, Bapak Ibu, satu saya membawa lontar. Ada yang namanya Maharsi Madura datang ke Bali. Saya pewarisnya hari ini, ada lontarnya. Orangnya luar biasa saktinya. Dan membawa ajaran Pancasila ke Bali. Sehingga Pancasila itu lahir jauh sebelum Bung Karno. Ini ajaran yang dibawa. Itu saya bawa lontarnya. Nanti saya kasih biar percaya diri umat di sini. Nah, setelah keliling tadi di situs-situs, ada situs terdekat di Paserean. Untuk ini Paserean itu namanya situs arca. Di sana ada 2 arca yang dulu rusak, arca Buddha, arca Ganesha. Ada meja batu besar, ada tempat duduk 4, itu dirusak kemarin. Kiainya sampai marah yang punya tanah. 5 meninggal dunia Bapak Ibu yang merusak. Dipukul-pukul, dihancurkan itu. Dan supir kernet yang ngangkut itu, batu itu guling mobilnya. Sehingga tidak bisa kemana-mana. Tidak berani sekarang, saking sakral itu. Angker sekali. Nah, saya dalam rangka mengembalikan itu,
Sudah sepakat dengan Pak Kiai, dengan Pak Lurah di sana, dengan tokoh-tokoh sejarawan ada di luar yang bersama kami tadi juga melanjutkan keliling, sehingga dalam waktu singkat kami akan datang lagi membawa prasasti dari Bali pakai bahasa Madura dan sebagainya, menyelamatkan sumur. Ada 5 sumur di sana, sumur kembang namanya, beji yang luar biasa ampuhnya itu. Dan ada ini mengembalikan meja arca itu untuk tempat wisata religi, sehingga umat bisa datang cari leluhur lagi. Ternyata Madura itu luar biasa. Etnis keluarga besar di Madura itu dianugerahi sama dengan yang Mangku Damri dari Nganjuk. Yang saudara kita di Madura dianugerahi kalau dalam kaitan dengan warisan Mojopahit. Ada warisan Mojopahit, saya baru habis ngentek linggih di Pura Majapahit di Bali, di Jembrana, dapat 115 tirta suci sumur-sumur Majapahit, beji-beji dari seluruh Indonesia, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Maluku. Sekarang kami punya tirta Mojopahit lengkap. Barangkali nanti Pak Kusno lewat, kita stanakan di sini. Kemarin sudah datang umat di sini dari Mangku Damri juga umat datang. Nah, jadi ada warisan Mojopahit boleh hancur secara kerajaan, tetapi secara spiritual tidak bisa hancur. Namanya Surya Majapahit. Saya terkejut tadi, di setiap situs di Madura itu simbol Surya Majapahit itu dipajang dengan jelas. Sampai ke kuburan, ke makam. Mungkin kita berpikir Madura tidak ada, ternyata beliau sangat luar biasa menjaga tradisi leluhur Mojopahit. Saya aja terkejut tadi, Pak. Keliling diajak sama Kiai dan beberapa tokoh-tokoh di Madura. Waduh, kok di sini ya Surya Majapahit? Nah, Surya Majapahit itu kalau di Bali, di kita namanya Dewata Nawasanga. 9 dewa yang menguasai penjuru alam ini. Sekarang 9 dewa itu harus bisa kita setanakan ke dalam tubuh, sehingga tubuh kita menjadi sehat, menjadi suci, karena tempat suci sesungguhnya itu ada di dalam diri. Sopo ingsun, sopo sejatine ingsun. Ini anunya. Warisan Mojopahit, jangan khawatir Bapak Ibu, Romo Mangku semua. Jadi di dalam Dewata Nawasanga Surya Majapahit ada 9 penjuru itu mulai dari timur. Orang Hindu itu kiblatnya harus matahari terbit, Bapak Ibu. Umat Sedharma. Matahari terbit kan dari timur. Itu Dewa Iswara namanya. Yang Iswara yang berada di timur. Kalau dibawa ke organ tubuh, dia di stananya di jantung. Sehingga kalau ini benar kita meditasinya membawa ke jantung, jantung kita jadi sehat. Ini aja dulu yang sederhana. Jantung kita sehat, kan jantung. Atma itu, roh itu, jiwa itu ada di jantung. Maka saya ajak pegang dada kiri, jantung. Biar atma suci, kita sadar. Sopo ingsun, kita atma suci. Kalau ditanya, sopo ingsun? Jawabannya atma suci. Sopo ingsun? Atma suci di jantung. Kalau jantung sehat, mudah-mudahan atma, roh, jiwa itu tetap dia berstana di sini. Umur kita jadi panjang. Gitu? Warisan Mojopahit. Sedangkan di selatan merah warnanya, yang tadi putih. Purwo itu ke timur, matahari terbit. Kawitan manusia itu ada di Purwo. Makanya di Jawa ini alas Purwo yang paling dicari oleh para petualang spiritual. Purwo putih, matahari. Sudah itu selatan merah, Dewa Brahma. Di mana letaknya? Di hati. Kan warna hati kan merah. Maka kalau bikin prapen, bikin dapur, kalau orang Bali itu pasti di selatan. Kalau tidak di selatan, kadang-kadang sering ada musibah. Kalau sembarangan bangunan itu dibangun. Terus di barat Mahadewa. Di mana dia? Di ginjal.
sehatlah ginjal kita, sehatlah hati kita, tadi lever kita. Dewa Wisnu di utara, di empedu nyali. Ini kehebatan. Dulu kenapa Gajah Mada zaman Mojopahit, Ayam Wuruk bisa mempersatukan seluruh Nusantara zaman dulu. Tidak sehebat hari ini, tidak secanggih hari ini. Karena nyalinya yang besar. Dewa Wisnu ngasih panugrahan, nyalinya si Gajah Mada itu menjadi luar biasa. Punya cita-cita besar, sama dengan Jokowi hari ini. Itu orang punya nyali luar biasa, bisa memindahkan ibu kota. Sehingga Sabdo Palon itu sudah nagih janji hari ini benar. Saya minggu lalu baru datang dari Kalimantan. Sebulan lalu bawa Tirta Mojopahit untuk di pura yang dibangun di IKN. Itu puranya berjajar masjid, gereja, wihara, puranya paling jauh di ujung. Saya sudah bawa Tirta Majapahit Romo Mangku ke sana. Kemarin minggu lalu itu Hindu Dayak meratus di 5 kabupaten saya melayani umat, karena saya tekad sisa umur mewakafkan untuk melayani umat. Makanya hari ini ada di sini. Tanggal 21 berangkat ke Hindu Tolotang di Sulawesi. Masih ada itu. Di sana di Hindu Sulawesi, kawin sama meninggal tuh harus pakai adat Islam. Kalau ada itu diusir dia oleh Sultan dulu. Untuk bisa mau tetap di sana dia harus tetap begitu. Artinya saat adat perkawinan pakai tradisi Islam, saat meninggal pakai tradisi Islam. Tapi Hindunya tetap Hindu. Nah, saya harus melayani, bagi-bagilah tugas. Syukur Tuhan ngasih kesehatan. Mungkin anugerah nyali juga dikasih nyali yang ini. Jadi umat Bongso, umat Madura itu nyalinya hebat. Apalagi Bangkalan sama ini. Pokoknya gerak saja dulu. Tindakan, jalan saja dulu. Tidak usah banyak cerita-cerita, banyak rapat-rapat, sering-sering gitu. Actionnya yang penting. Keterlaksanaannya itu yang paling penting. Inilah ternyata kehebatan hal-hal positif yang ada di umat Madura, etnis Madura. Tidak saja yang Hindu, yang Islam maupun yang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Walaupun keyakinan sudah berubah. Nah, kalau Bapak Ibu kita di Hindu mau jadi mualaf, bisa kita jadi mualaf asal yakin bahwa ajaran kita tidak membuat kita lebih baik. Kalau mualaf yakin di sana lebih baik kita jadi manusia, silakan. Kalau tidak, itu berat nanti ketika meninggal dunia, atma rohnya itu minta dia dientas-entas lagi. Saya dalam sebulan ini 4 ada yang sudah mualaf. Ada di Surabaya, ada di NTT, ada di Kalimantan, dan ada di Jawa Barat. Jadi sering orang mualaf itu bukan karena yakin bahwa ajaran baru itu kan membuat dirinya jadi manusia lebih baik. Tapi banyak karena percintaan, mualaf karena harta atau cari jabatan. Wah, saya jadi jenderal nih, biar dapat jabatan harus jadi mualaf. Benar kan? Sekarang masih banyak yang sendiri sebatang kara. Istri sudah tidak ada, anak-anak sudah beralih keyakinan, dia sendiri. Nah, makanya nanti lihat di YouTube saya, buat YouTube mulai sebulan lalu, WS Komang namanya. Untuk pencerahan umat keliling-keliling itu, nanti coba lihat. Jadi kalau jadi mualaf, ya yang benar. Tujuannya karena manusia itu adalah makhluk tertinggi. Diciptakan oleh leluhur manusia, Sang Yang Manu namanya. Manu itu manah, makhluk berpikir. Maka manusia punya tripramano, bayu, sabda, idep. Binatang cuma punya bayu sama sabda. Tumbuh-tumbuhan cuma punya bayu, bisa tumbuh saja. Nah, inilah kehebatan leluhur manusia Sang Yang Manu itu, memberi kita pikiran. Hanya manusia bisa berpikir, bersyukur jadi manusia. Kalau saja mau jadi umat Hindu membuka kitab suci,
bangunnya itu sebelum matahari terbit, Brahma Muhurta namanya, itu di Bhawisya Purana nama kitabnya. Di sanalah memuja, mendoakan leluhur paling penting. Ingat di kitab suci, jika tradisi leluhur itu tidak dijalankan di keluarga, keluarga itu akan hancur. Iya, kitab sucinya. Tadi Resi Madura lagi ada pesannya lagi dilontar itu. Ayo kita taneling ring Dharma Pustaka. Ayo kita taneling ring kawitan tuh. Murat marit sanak niro, murat marit sentana niro. Bahasa Jawa kuno itu. Jika keturunan Resi Madura tidak rajin membaca kitab suci, itu akan hancur dia kehidupannya. Karena tidak ada pedoman. Kenapa umat Hindu di India 1,2 miliar walaupun rajanya muslim, ada Raja Akbar namanya jadi raja, berbeda agama, ada Kubilai Khan orang Mongolia jadi raja, tapi dia tidak berubah keyakinannya. Karena beragama kiblatnya kitab suci. Kita harus baca kitab suci. Satu hari satu seloka. Itu pesan Resi Madura. Dan jangan kualat sama kawitan, sama leluhur. Jangan warisan leluhur aja disenengin. Benar gak? Warisan leluhur itu pasti ada yang berupa barang, berupa ada petuah-petuah, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran. Ini harus kita semua warisi. Setuju? Tepuk tangan dulu. Jadi umat bongso bersyukur. Jadi umat bongso di sini punya leluhur yang sudah jelas. Tadi sudah jelas sekali leluhurnya. Saya lihat mana yang ke Gresik, mana yang ke Bali, mana yang ke Mataram, itu dan sebagainya. Dan etnis Madura, suku Madura itu sekarang menguasai Indonesia. Secara ekonomi, secara apa? Karena nyali tadi. Nyalinya luar biasa. Itu. Nah, ini kenapa namanya Resi Madura? Ternyata sebelumnya namanya Yang Segoro. Sang Yang Tunggal yang ada di Mandaragiri yang melahirkan itu nanti karena dia makan madu saja. Nah, berarti dia Resi Madura setelah dia jadi pendeta. Itu datang kembali. Yang saya warisi hari ini Bapak Ibu. Berat sekali mewarisi kependetaan ini Bapak Ibu. Maka saya di Bali itu punya resi namanya. Jabatannya harus gelarnya resi. Resi itu artinya penerima kitab suci. Coba baca kitab suci. Pasti resi ini penerima wahyu resi. Nah, baru ke depan setelah lebih muda ada empu, ada perande. Perande itu sebenarnya kan tongkat, bukan sebenarnya nama orang. Kalau orang bawa tongkat itu ya danda, penuntun. Tongkat itu penuntun sebenarnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang kami temukan 2 hari di Madura, sehingga leluhur Bapak Ibu satu leluhur dengan saya. Maka bersyukur saya hari ini ketemu juga satu leluhur dengan Mangku Damri. Sehingga kadang di Ponorogo baju juga begini Bapak Ibu. Ada hitam itu ya dari utara. Madura kan utara. Ada leluhur dari Cina dan sebagainya kalau dicek anunya. Yang pasti bukan Ba'alawi. Ya, bukan anunya. Itu leluhur kita sudah jelas. Nah, walaupun sedikit Bapak Ibu, bukan yang banyak itu yang penting. Tugas Bapak kenapa di Bongso ini masih disisakan umat Hindu sedikit ini, tujuannya mulia mendoakan leluhur tanah Jawa dan Madura Bapak Ibu. Sanggup gak kira-kira? Sanggup, tepuk tangan dulu. Mulia sekali Bapak Ibu. Jangan kecil hati. Sekarang yang perlu diwarisi, Sabdo Palon sudah mempengaruhi Menteri Agama. Menteri Agama sudah menandatangani aturan baru tentang pasraman itu diganti menjadi widyalaya. Kalau pasraman itu sama dengan pesantren, tidak boleh dibantu.
pakai uang negara. Kalau sekarang menjadi Widyalaya, Pratama Widyalaya, TK sejenis itu, PAUD, Adi Widyalaya, SD itu, apalagi ya sampai ke madya itu, baik kejuruan maupun umum, sama dengan madrasah jadinya. Boleh dibantu uang oleh dirjen. Maka di Bongso ini yang harus segera dirubah. Jangan tetap pasraman, ya tetap tidak akan bisa kecipratan uang. Makanya dirjennya juga bingung. Sudah dibuatkan regulasi, kita kan nuntut janji Sabdo Palon dari dulu. Akan ini, akan ini. Sekarang satu persatu janji itu sudah diwujudkan. Kalau ingin umat ini lestari di tempat ini, pendidikan umat dulu. SDM umat harus diutamakan. Karena yang sakti dan jarang sekarang, yang sepuh-sepuh. Dulu karena kesaktian lah orang datang, makanya banyak yang pasraman perguruan itu. Sekarang yang sakti sedikit. Itu karena ajaran-ajaran Surya Mojapahit itu belum menjadi spirit. Kalau saudara kita di pasraman tadi tanya Pak Kiai, apa yang diajarkan di pesantren? Satu, diajari pencak silat. Sehingga percaya diri santri itu. Kalau diajak kelahi siap dia. Kalau kita di pura siap enggak? Tidak. Karena tidak diajari olahraga, meditasi juga tidak, apa tidak. Ini masalah. Kalau Dewata Nawasanga, Surya Majapahit distanakan di dalam tubuh kita, yang suci ini benar-benar jadi tempat suci. Sehatlah kita. Percaya dirilah kita. Bisa mempertahankan tradisi leluhur, begitu maksudnya. Ini mohon ini Romo, Mangku tugas Romo ini sekarang nambah lagi sedikit. Itu karena hari ini kita hidup di zaman Kali Yuga. Ciri Kali Yuga itu ada 4. Umur pendek, cuman 71 tahun loh, usia harapan hidup kita hari ini. Ciri kedua, suka bertengkar sama keluarga kandung, bertengkar lah, urusan warisan, urusan partai politik, urusan dukungan calon bupati lah. Ada saja dipakai tertengkar. Ketiga adalah keinsapan rohani lambat. Kalau diajak ke pura ayam lambat. Kalau diajak main judi ke kafe sabungan ayam cepat. Ayo datang, tidak perlu di sedikit aja pakai kodo. Apalagi main judi online. Waduh, cepat sekali menular. Sehingga menularkan kebaikan itu susah. Solusinya apa menurut kitab suci? Hanya satu. Sebut nama suci Tuhan. Sering-sering nyebut nama suci Tuhan. Ini senjata yang harus dibawa. Ganitri. Berisi 18. Saya kemana-mana ini aja pakai gelang dia, ibu-ibu. Habis itu. Kalau panjang 108 kan kepanjangan. Sebut. Sering menyebut tuh nama suci Tuhan yang disukai. Mau Om saja. Om itu wahyu, itu Tuhan itu berupa suara. Di Hindu itu agama wahyu, Hindu itu agama wahyu, cuma wahyu itu turun berupa suara. Om, Mang, Aum, Om. Karena suara kan tidak berwujud, Acintya. Gitu anunya, aksara Aum paling. Setelah manusia mengenal tulisan, baru ditulis. Mang itu di Jawa pakai bahasa Jawa kuno. Aksara itu artinya tidak, kesara itu hilang, tidak bisa hilang, sama dengan kekal abadi. Yang kekal itu Tuhan dalam wujud aksara. Maka Romo Mangku tadi semua aksara itu jadi mantra. Ngargo Tirto seperti apa alam. Jadi konsep Trito Kerana hubungan manusia Tuhan, sesama manusia dengan alam. Kalau di Muslim namanya hablum minallah, hablum minanas. Itu, dan Islam rahmatal alamin. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu. Alam, kita tidak bisa hidup tanpa alam. Tanya Bang Kudamri dari gunung. Apa namanya? Wilis. Itu luar biasa. Kalau alam tidak lestari, susah. Di sini juga begitu. Nah, jadi itu beberapa hal pesan Dharma yang ingin kami sampaikan
kepada umat. Jadi sekali lagi bersyukur jadi umat bongso yang ada di sini. Tepuk tangan dulu. Leluhurnya jelas, tradisi leluhur sesajinya jelas, tidak perlu ribut-ribut urusan sesaji. Ini sering saya keliling sesaji, kalau dari Bali ya harus ada sesaji Bali, sesaji Jawa, tidak efisien. Tidak efisien, toh intinya sama. Itu kami sudah keliling ke semua, karena kami tiap bulan harus membuat satu tempat suci, Bapak Ibu. Harus membuat satu tempat suci. Hari ini yang belum, kemarin terakhir di kaki gunung, seminggu lalu di kaki Mandarogiri, itu pura candi itu kita buatin naga di sana. Di sini juga simbolnya naga, kemakmuran. Di Madura juga tadi naga. 2 naga jadi keris. Leluhur luar biasa. Jadi itu, maka naga ini menjadi simbol yang bukan sekedar hiasan ini. Dari sisi seni, undagi, bahwa Padmasana ini stana Wisnu. Ada Garuda Wisnu di belakangnya. Stana Dewa Wisnu. Ini menghadap kemana Padma? Menghadap ke barat. Karena Purwa tadi kan kawitannya timur kan. Ada bedawang, penyu, ada naga. Itu dari sisi ini. Makanya umat di sini kadang pakaian hitam, tradisi itu jangan dihilangkan. Tradisi. Saya keliling-keliling itu. Kemarin ke Kalimantan, suku Dayak Meratus begitu juga kok hitam. Pulau Borneo namanya Borneo, ternyata Baruna, baru dikupas kitab di sana. Borneo tuh Baruna tuh air, makanya rawa-rawa di sana banyak. Gitu. Nah, sekali lagi leluhur di sana Kundungga, Swawarman, Mulawarman sudah meletakkan titik 0 yupa dulu tiang batu. Sekarang Pak Jokowi memindahkan ke sana. Sama-sama di sana juga tempatnya. Itu kehebatan zaman dulu. Karena Sang Yang Manu ngasih generasinya orang-orang yang berpikir jauh melampaui anu Sabdo Palon. Ada siapa lagi itu Prabu Joyoboyo, Prabu Siliwangi, Prabu Bung Karno, ada Jokowi. Itu orang bernyali dan punya pikiran yang luar biasa. Zaman gak enak sudah di sana menancapkan yupa. Bayangkan tuh abad keempat, Kundungga, Swawarman, Mulawarman. Luar biasa itu. Juga Mahamaharsi. Sekarang ada di sana. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, sejarah itu jangan kita hanya menghayal. Sabdo Palon ditunggu dah bisa. Beliau sudah terus bergerak, nagih janji dan sudah diwujudkan janjinya, cuman kita tidak nangkep. Nah, inilah umat sedharma yang ada di Wongso Wetan, Bongso Kulon, Bapak pimpinan, pengurus Parisade. Tugas kita Romo Mangku, anak-anak kita ini, generasi ini, apa yang kita kasih sehingga dia punya kepercayaan diri. Membaca kitab suci wajib, ada Darmo Gita, apa itu lomba Utsawa kemarin di Jawa Tengah itu. Lomba Utsawa ada. Bagus. Itu kumpulan di pura. Bagus. Dan bagi yang tua-tua, sekali lagi, kitab suci itu isinya hanya mengantul tentang profesi Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra. Profesi itu pekerjaan kita itu. Yang kedua adalah tingkat kematangan rohani menurut umur. Brahmacari, Grehasta berumah tangga, Wanaprasta hidup seimbang, mengejar duniawi dan rohani, dan Sanyasin terakhir. 60 tahun ke atas Sanyasin artinya sudah meninggalkan duniawi. Patilaring atmeng tanu paburoken, ngelatih keluarnya sang yang atma ini dari diri. Sehingga mati harus disiapkan Bapak Ibu. Tidak bisa tidak disiapkan. Ini anunya, lebihnya sebenarnya. Tingkat kematangan. Rohani menurut umur. Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta,
Sanyasin. Lengkap sekali Bapak Ibu. Lengkap. Sehingga setiap piodalan hari ini Romo Mangku tadi membersihkan manusia dulu masuk ke pura ini. Maka ada biokaon. Dur mengala, biokaon ke kaki dia, langkah kaki kita biar benar. Kayak kerajaan Tarumanegara. Inilah tapak kaki Dewa Wisnu, kan 2 prasasti itu. Ada tapak kaki. Langkahnya harus benar. Biokaon itu. Sudah begitu, dur mengala. Perut. Ini sumber ini energi dan sebagainya. Kalau bisa jaga perut di sini. Kita dikasih 9 pintu tubuh oleh Tuhan. 7 ada di muka, 2 mata, 2 telinga, dengar yang benar-benar, lihat yang benar-benar, 2 hidung untuk penciuman kita, dan 1 mulut. Yang paling suci 7 pintu tubuh di muka ini adalah mulut. Dari mulut ini bisa keluar mantra. Makanya menjaga mulut ini paling penting, menjaga tutur. Maka kasta tertinggi zaman Kali Yuga bukan orang kaya, orang karena kasta kerendahan hati. Siapa yang bisa rendah hati, apalagi kaya? Makanya tujuan agama Dharma Artha Kama Moksa 1 aja harus kita raih. Kalau tidak kaya, moksa harus jadi cita-cita kita. Jangan semua bablas, itu namanya hidup sia-sia. Benar tak? Itu Bapak Ibu. Nah terakhir peraya cita-cita pikiran. Cita kan pikiran. Romo Mangku perintahnya, yuk tata peraya cita biar pikiran kita bagus, kembali ke fitrah, kembali ke hakikat sang diri. Ingsun orang suci ini, atma suci. Jadi begitu aja sebenarnya. Sehingga piodalan ini membersihkan diri, mendoakan leluhur. Di samping di sini juga tiap hari leluhur tanah Jawa, leluhur Madura, karena Bapak Ibu dari Madura, etnis Madura. Ini paling penting tugas-tugas mulia itu. Kalau leluhur tiap hari didoakan oleh yang masih hidup, leluhur akan dapat moksa dia dalam waktu 1000 hari saja. Alam ke-7 beliau capek. Di dunia rohani itu ada 7 alam. Alam burloka, bur, buah, suah, mahar, jana, tapa, satya. Tertinggi itu. Kalau rajin mendoakan habis sembahyang subuh, menghadap ke kiblat matahari, habis Trisandia, didoakan leluhurnya semoga dapat tempat yang terbaik. Maafkan kesalahan leluhur saya, kalau tahu namanya si A, si B, sebut. Tugas yang masih hidup anak cucunya begitu Bapak Ibu. Jangan leluhur baru habis entas-entas ditaruh di candi pemoksan atau apa, dianggap selesai. Tidak bisa. Sanggup tidak mendoakan leluhur? Iya, tepuk tangan dulu. Ini tugas yang diminta oleh leluhur. Kenapa Bapak Ibu ada di sini umat Hindu walaupun sedikit? Gak perlu banyak kok. Itu yang penting tujuannya nyampe. Nah itu beberapa hal Bapak Ibu pesan Dharma malam ini yang dapat kami sampaikan. Kami akan datang lagi dalam waktu tidak lama membawa prasasti. Nanti kita Romo Mangku ayo sama-sama ke Madura. Kita pasang prasasti di sana di sumur Kaputren namanya, penyucian diri. Sudah begitu di situs Harca, itu Pak Kiai sudah mengizinkan kita tata nanti, kasih candi Mojopahit, kasih simbol Mojopahit, kasih meja kembali, kursi itu untuk memutus sesuatu di sana dulu leluhur kita di tempat itu. Situs Harca itu Bapak Ibu. Nah itulah jadi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Piodalan hari ini Bapak Ibu kalau punya HP ibarat ngecas HP. Sudah drop baterainya, ketika masuk ke sini dicas lagi baterainya penuh, semangat lagi ya. Baik, demikian terima kasih. Kami tutup dengan Om Santi Santi Santi. Om Salam Sukina. Sekali lagi Salam Sukina. Terima kasih.